Beli lopis di warung Pok Patime. Cakep. Lopisnya sedep, piringnya datar. Ada apa nih rame-rame? Cakep. Ternyata para cagup lagi pada mau daftar. Asik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita hari ini episode Jakarta bener. Bener. Kenapa yang Jakartaan? Karena kita akan mengawal bersama-sama pendaftaran para calon gubernur dan calon wakil gubernurnya Jakarta Jati. Bener banget, 27 sampai 29 Agustus. Bener. Cagup-cagup pada ngedaftar di KPUD. Ini makanya kita ada di depannya kantor KPUD Jakarta nih. Ini akan seru banget karena banyak sekali surprise-nya kayak yang kita tahu ya. Bener. Beberapa waktu terakhir ini dan masih akan ada surprise-surprise menarik. Makanya kita kawal terus di Point of View. Halo Pak Sus. Oke, Pak saya sebelah situ ya. Kang Emil, Pak Sus, selamat datang di Jakarta. Dari Jawa Barat ke Jakarta saat ini pakai putih-putih. Kenapa akhirnya dress code-nya diputuskan untuk putih? Putih kan artinya niat suci, niat bersih, warna oranye, suci bersihnya berada di wilayah Jakarta yang simbol budayanya oranye, menggunakan sarung. Oke. Ini kan berangkatnya siap-siapnya dari hotel. Dari Jabar berarti di Jakarta belum ada rumahnya apa gimana Kang Emil? Masih nginep dari hotel ke hotel. Tapi dalam waktu dekat dong berarti dong Kang? Iya. Bakal nyari dong. Kalau berdomisili di sini. Oke, Kang Emil tanggapan dikit soal pasangan Pram sama Rano yang tadi udah daftar duluan di KPUD. Pada dasarnya makin banyak, makin baik, sehingga warga diberikan adu gagasan dan demokrasi juga lebih baik. Dulu waktu wali kota kontestasi saya 8 pasang, waktu gubernur Jabar 4 pasang, sekarang 3 pasang, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Kalau ini kan juga dari kemarin apa ya eskalasinya naik turun banget gitu Kang Emil. Sampai ada nama-nama yang tadinya direncanakan akan maju akhirnya enggak, berganti dengan nama lain last minute. Menurut Kang Emil DKI ini tuh jauh lebih seksikah dari zaman-zaman Kang Emil kampanye Jabar waktu itu? Pada dasarnya saya hanya menjalani takdir, semua orang juga menjalani takdir, antara rencana manusia dengan garis takdirnya kadang-kadang tidak sama. Tugas manusia sama, beradaptasi. Semua juga sama, berikhtiar dulu. Di ujung ikhtiar Allah berikan takdir, kita beradaptasi. Ada yang takdirnya maju, ada yang takdirnya mungkin belum maju. Jadi semua berdasarkan takdir ya. Kang Emil awalnya tuh udah catchy banget rawon. Kenapa tuh jadi Rido? Itu kan ide dari orang aja. Resminya Ridwan Suswono. Berharap ridho Allah menyertai niat kita, kelancaran dalam kontestasi, juga dalam nanti perjalanan kerja-kerja politiknya kira-kira. Oke. Masalahnya Kang Emil tuh kreatif gitu, ada-ada aja kan biasanya dipikirin kan. Kang Emil, sedikit soal Jakarta. Jakarta ini dikenal sebagai kota yang problematik. Emang selama ini masalahnya belum cukup banyak memimpin kota yang banyak masalah kayak Jakarta? Khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberikan manfaat. Kalau ilmu saya sebagai wali kota gubernur arsitek, kurator IKN ternyata bisa memberikan manfaat, solusi kan itu juga kebaikan amal ibadah. Pak Suswono mantan menteri di kabinet juga dengan ilmu pengalamannya memberikan manfaat juga ibadah. Insya Allah karena niat kita semua ini ibadah. Ibadahnya. Pak Sus, sedikit dong Pak Sus, disandingkan sama seorang Ridwan Kamil gimana Pak Sus? Ya, saya kira kita tahu kan Bang Ridwan Kamil kan di Jawa Barat sukses. Ya tentu kami sangat senang ketika beliau bersedia untuk membangun Jakarta. Insya Allah kami sepenuhnya akan mensupport beliau. Amin. Sebagai penutup, saya mau sedikit tes pengetahuan Kang Emil dan Pak Sus soal Jakarta. Sekenal apakah RK dan Pak Sus sama Jakarta? Dikit aja, sebutin 3 makanan khasnya Jakarta. Kerak telur, kue balok,
Satu lagi. Kue yang apa? Jujur. Yang tengahnya hijau-hijau itu apa lupa? Talam. Ah itu. Kang, apa sih lambangnya Jakarta? Masih Monas saya tahu. Oke, satu lagi kan yang terakhir. Tim kecintaannya orang Jakarta, tim sepak bola kecintaannya orang Jakarta. Persija. Ini udah warnanya. Siap. Warna Persija. Udah oranye ya. Jadi udah nggak Persib lagi nih berarti. Insya Allah mencintai Persija di Jakarta dengan segala dinamikanya. Oke, Kang Emil makasih banyak. Semangat Pak Sus, terima kasih banyak, semangat. Udah desek-desekan. Berasa lagi ketemu artis Korea kayaknya nih warga Jakarta ya, ketemu Ridwan Kamil. Sekarang kita jalan bareng-bareng ke KPU DKI untuk mengantarkan Bang Emil ya, sekarang manggilnya bukan Kang Emil lagi. Nganterin Bang Emil untuk daftar bersama dengan Pak Suswono. Let's go! Semangat ya! Anak Betawi ketinggalan zaman katanya. Biasanya kalau di masa pendaftaran gini berlomba-lomba untuk menunjukkan yang unik-unik pasangan calon kepala daerah. Kalau Pramono Rano ini ada yang unik selain ditemani oleh para elit partai, ditemani oleh opletnya Sidul sini. Lihat, opletnya Sidul yang sangat identik dengan Rano Karno. Dia bawa serta, juga ada ondel-ondel di belakangnya. Kemudian ada musik Tanji Jor juga. Nama juga pesta demokrasi ya, pasti identik dengan hal-hal yang meriah. Pak Ahok, satu kata tentang Mas Pram dan Bang Rano. Ini orang bisa kerja, Bisa kerja. bisa kerja. Pak Ahok, apa keunggulannya selain bisa kerja? Keunggulannya mereka nggak ada ambisi mau jadi gubernur sama sekali. Makanya kita putuskan pilih beliau sama Ibu Ketum. Kalau nggak ada ambisi ntar jangan-jangan malah nggak bisa Oh menang. enggak, karena kami menganut kaderisasi, ditugaskan harus lakukan. Karena tujuan partai kan mau mensejahterakan rakyat, pasti kerja. Bisa kerja ya. Karena mereka orang profesional yang kerja. Oke, thank you. Persiapan menuju pendaftaran hari ini seperti apa, Pak? Ya, saya harus mengakui secara jujur, banyak orang mengatakan kalau saya di survei hari ini, bahkan namanya aja nggak ada. Karena memang hampir 7 tahun lebih, saya tidak pernah sekalipun membuat statement di ruang publik. Walaupun sebagai tugas sekretaris kabinet, salah satunya adalah manajemen presiden dan juga mengkomunikasikan apa yang menjadi hasil-hasil keputusan sidang kabinet. Tetapi saya memang menyadari bahwa saya ini bekerja untuk dapur. Bedanya ketika menjadi anggota DPR atau pimpinan DPR, biasanya kalau politisi itu taunya dikit, bicaranya banyak. Karena saya sekarang ngurus dapurnya presiden, taunya banyak, nggak mau ngomong. Itulah yang Artinya sudah dikomunikasikan dengan Bapak Presiden ataupun mungkin dengan Presiden terpilih, Mas Pram? ketika saya ada sinyal dari partai, dari Ibu Mega untuk diberikan amanah di DKI Jakarta ini, ada 2 orang yang saya langsung kontak dan konsultasikan. Yang pertama kepada istri saya, Hani Pramono. Tentunya saya harus minta izin, karena dia udah menyiapkan mau berangkat, kebetulan sahabat saya mau menikah di Itali, anaknya sahabat saya. Tiket udah dibeli, hotel udah dipesan, hari ini harus berangkat, harus dibatalkan. Itu kejadian 4 hari yang lalu. Saya minta izin istri saya. Awalnya istri saya ngapain? Itu yang mendasar. Tapi begitu akhirnya saya jelaskan bahwa saya memang kalau diamanahkan untuk bekerja saya tidak pernah menolak. Yang kedua tentunya kepada Bapak Presiden.
Saya berkonsultasi, saya datang langsung dan saya juga telepon langsung. Dan ketika saya berkomunikasi duduk berdua sama beliau setelah beliau pulang dari Lampung, beliau tertawa terbahak-bahak. Beliau bilang begini, Mas maju gitu. Karena kalau berdua memang kadang-kadang beliau memanggil Mas maju. Ini tidak semua orang yang diberikan amanah seperti itu. Pak, saya minta izin, Bapak izinkan. Saya izinkan, Mas harus maju. Dari Mas Pram memang kemudian dimandatkan untuk maju, taunya kapan Mas? Maksudnya dipastikan maju, apakah? Jadi finalnya kalau mau jujur ya, saya sebenarnya terus berusaha untuk tidak maju. Finalnya baru kemarin sore. Bahkan sebenarnya 4 hari yang lalu saya betul-betul berpikir aja enggak. Berkeinginan aja enggak. Saya bertemu Ibu Mega menyampaikan Pram final karena saya sama Bu Mega udah 27 tahun. Jadi hubungan memang sudah sangat dekat sekali dan saya di partai pun sebenarnya sudah nggak mau cawe-cawe, nggak mau tampil. Tetapi karena amanah ini saya bilang sama beliau, Mbak, baik, bismillah, saya maju sama Rano. Saya minta doa restunya. Udah itu aja. Menyampaikan nggak alasannya kenapa akhirnya memilih Mas Pram? Kan sebelumnya ada beberapa nama yang dimajukan. Ya, yang pertama ibu kan udah sangat senior, pengalaman panjang. Untuk maju di DKI ini kan juga nggak gampang. Orang mengatakan bahwa saya akan turun gunung. Ini bukan turun gunung, ini malah naik gunung, mendaki terjal. Mas, tadi kan Mas Pram bilang katanya survei nggak ada. Kemudian sudah lama tidak ada di depan. Jadi alasannya kenapa akhirnya mengiyakan? Yang pertama tentunya panggilan ya. Bahwa Jakarta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 itu akan menjadi kota ekonomi, pusat ekonomi nasional dan kota global. Maka perlu orang yang punya pengalaman panjang. Saya terus terang, selain di birokrasi sudah cukup lama, pengalaman saya lengkap sekali. Sebagai sekretaris kabinet saya mengetahui semua problem yang ada di Republik ini karena memang tugasnya sehari-hari. Jadi semua semua rapat pasti saya hadir. Yang membuat kesimpulan rapat pasti saya. Yang kemudian mendistribusikan kepada seluruh menteri dan kepala badan dan lembaga juga saya. Sehingga saya tahu banget urusan-urusan detailnya, termasuk urusan detail Jakarta. Pak Pram ini kan lawannya bakal melawan Ridwan Kamil, Pak. Melihat peluangnya nanti bagaimana, Pak? Ya kalau udah mau maju ya tarung. Bahwa dia didukung oleh semuanya, saya sendirian nggak apa-apa. Saya berkoalisi sama siapa? Sama rakyat aja. Saya sangat sederhana kampanyenya. Saya akan berpolitik dengan riang gembira, diterima semua orang, nggak ada caci maki, nggak ada merendahkan, bahkan apa yang menjadi legacy dari semua gubernur saya akan lanjutkan. Nggak ada satupun. Posisi di kabinet apakah nanti akan cuti atau keluar? Sesuai dengan undang-undang sudah diatur bahwa yang namanya pejabat negara ketika mulai melakukan kampanye pilihannya 2. Apakah dia cuti, apakah dia mengundurkan diri. Dan ini sudah saya sampaikan kepada Bapak Presiden dan Pak Mensesnek. Mengenai apanya nanti ini kan masih tanggal 27 ya? Sekarang Bukan, September baru ditetapkan. Saya akan bekerja seperti biasa, tetapi saya akan menggunakan waktu saya juga untuk mulai keliling tidak berkampanye, memperkenalkan diri, door to door, dari hati ke hati. Nah, Jad, kalau dari tadi kita ngomonginnya para cagup-cawagup yang diusung sama parpol dan juga koalisinya, ada yang nggak boleh dilupain. Ini lumayan beda sendiri, daftarnya malam hari dan dari jalur independen. namanya Dharma Pongrekun sama Kun Wardana. Jad, tapi banyak yang nggak tahu lagi. Siapa sih sebetulnya pasangan dua dari jalur independen ini? Nah ini nih biar kenal. Yang pertama calon gubernur dulu ya, namanya Dharma Pongrekun. Ini adalah seorang purnawirawan polisi pangkat terakhirnya komisaris jenderal. Jabatan terakhirnya wakil kepala Badan Siber dan Sandi Negara. Penting banget nih, yang dijabat sejak 2019. Tapi
Dharma Pongrekun ini juga pernah jadi Direktur Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri 2016. Itu Dharma Pongrekun. Oke, kalau tadi kan Dharma Pongrekun ini mantan petinggi polisi. Terus pasti pada bertanya-tanya, Kunwardananya ini siapa? Bener banget. Nah, jadi Kunwardana ini adalah seorang akademisi dan politikus Indonesia. Dia merupakan dosen di Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta. Dan tahun 2019 lalu, Jat, sempat juga gagal untuk maju sebagai calon legislatif dari PAN. Dan akhirnya sekarang nih mencoba peruntungan dengan maju sebagai calon wakil gubernur atau cawagup di Pilgub Jakarta 2024. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada malam hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh relawan-relawan independen yang telah mendukung kami sehingga kami bisa sampai pada posisi hari ini. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah membawa kami sejauh ini. Dan tidak panjang kata, mohon jaga kami dengan selalu mendoakan agar tidak ada ketamakan dalam hati, supaya Jakarta aman bisa terwujud di kemudian hari. Bisa disebutkan Pak program konkret untuk mewujudkan Jakarta aman itu seperti apa? Program konkret kami cuma satu, selamatkan jiwa keluarga kita. Ya. Selamatkan jiwa keluarga kita. Saya mengajak kepada kita semua untuk bersatu bersama-sama, untuk berjuang bersama menyelamatkan keluarga kita. Mungkin bingung kenapa saya mengajak begini, karena selama ini kita terpisah-pisah, sementara kepentingan kita sama, ingin menjadikan Jakartaku aman. Untuk menjadikan Jakartaku aman, jiwa kita harus tenang. Pertama-tama adalah bagaimana aman jiwa. Aman jiwa baru bisa perut kenyang. Kalau kita tidak tenang, sulit kita untuk bekerja. Saya tidak ingin ada satupun rakyat Jakarta, khususnya yang berKTP Jakarta, itu terintimidasi oleh setiap peristiwa kehidupan yang kita lewati hari per hari. Kemarin Pak RK kan mau menemui Jackmania nih Pak. Nah untuk Pak Dharma dengan Pak Put itu janjinya kepada supporter Persija sendiri kan mengingat stadion di JIS itu kan mahal tuh Pak bayarnya Pak. Nah, menurut Bapak apa nanti yang akan ditawarkan Pak? Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Jadi kami akan mengkaji bagaimana baiknya agar JIS bisa dipakai oleh bisa dinikmati oleh penggemar Persija, khususnya sahabat-sahabat saya dari Jackmania. Kalau memang memungkinkan anggaran ada, maka kalau perlu kita gratiskan. Jakarta problematik bener juga ya. Tapi apa iya Jakarta segitu problematiknya? Masa nggak ada yang bagus-bagusnya sih? Kita tanya kali ya sama warga Jakarta. Mungkin secepatnya ada kendaraan mobil listrik, ya kan? Jadi polutan bisa berkurang. Timo dari Probolinggo, dari sana enak cuaca, datang ke Jakarta kaget, begitu berubah cuacanya seperti ini, batu-batu efeknya lah. Ya masalah banjir ya penanganannya harus lebih serius. Ya saya berharap kalau ingin ngebangun bangunan seperti kayak mall ya kan, gedung-gedung itu diperhatikan perairannya. Untuk pemerintah 2024 untuk lebih peraturannya lebih diketatin lah tentang pembuangan sampah. Salah satu penyebabnya banjir kan itu membuang sampah. Kita tuh nggak tahu kalau membuang sampah kecil bungkus permen aja tuh bisa menyebabkan banjir gitu. Kalau sebagai warga Jakarta mengeluh soal kemacetan yang saat ini terjadi sangat dampak besar. Tapi kami bingung saat gubernur saat ini tidak ada posko pengaduan seperti yang dulu. MRT
ini saya mau ke Monas saja harus transit ke sini, gitu loh. Kan padahal Monas kan deket kan, gitu loh. Agak cepat sedikit kenapa? Saya juga kebetulan aktif di supporter Jakarta nih Mbak. Kita sangat sulit banget untuk Persija Jakarta itu main di Jakarta. Jujur, kami supporter Persija ngerasa menjadi anak tiri di tanah sendiri gitu loh. Secara umum pasti semuanya berharap bisa lebih baik dari kepemimpinan sebelumnya, dari gubernur-gubernur sebelumnya, terutama gubernur sendiri bisa lebih dekat dengan warga ya. Untuk anak sekolah memang jadi kebanyakan yang saya lihat di sini Jakarta lebih banyak untuk para pekerja ya. Ke depan ini untuk gubernur mungkin lebih mengakses alat-alat transportasi itu lebih oke lah, lebih banyak lagi. Kalau gubernur yang akan dilantik nanti saya pinginnya jangan dirusak lah. Setidaknya ditambah itu malah lebih bagus daripada malah dirusak ya. Kasihan kinerja gubernur-gubernur sebelumnya gitu. Calon gubernur, calon wakil gubernur Jakarta udah pada daftar semuanya. Next-nya apa nih, Nung? Bakalan ada tes kesehatan tentunya dan berbagai skema lain sampai nantinya kita akan menyaksikan tanggal 22 September ketiga cagup dan cawagup ini akan ditetapkan statusnya. Sementara nunggu itu, Ya. nggak ada salahnya nih buat warga Jakarta semuanya untuk mulai cari-cari tahu nih siapa nih 3 pasangan nih. Kudu kenal. Iya ya dong, kan? harus kenal dulu kan yang namanya kalau mau sayang ya harus mau kenal dulu. Tak kenal mata sayang. Betul banget, jadi dicari tahu dulu, nonton di kita, ada informasinya setiap hari update di Point of View, Liputan 6, di SCTV. Siapa aja sih ini mereka, apakah cocok untuk menjadi pemimpin berikutnya di kota kita tercinta? Nah itu yang penting, karena harus sesuai dengan aspirasi dan isi hati kita sebagai warga. Betul sekali, tetap nontonin Point of View terus ya, kalau gitu kita pamitan deh. Ya. Saya Aziza Hanum. Saya Jadi Dharma pamit, sampai jumpa. Bye-bye.